Welcome back to Super Pandit. Kita akan membahas laga super big match. Yang harusnya menjadi laga super big match, tapi menjadi laga walk in the park bagi MU. Biasa banget. MU menciptakan 3 gol yang luar biasa. Bahkan tadi fansnya mengaku bahwa itu 3 gol yang layak menjadi gol terbaik musim ini. MU 3, Arsenal 2. Kita bahas bersama Afif Safi, Koko United dan juga Gautam Mas Indo. Denny Gunnar, Icam. Dan juga Ilham. Hah? Asal. Gimana, Pip? Kacau. Ada apa tadi, Pip? Apa kita lihat? Yang kita lihat, wah ini Michael Carrick masterclass. Ih, sedap. Seperti yang udah aku bilang di awal, bapaknya aja Pep Guardiola diajarin main bola. Iya. Apalagi cuma muridnya. Ah. 3 kesalahan dasar pelatih, misalkan. Ya, pertama salah pasang line up, kedua salah approach di pertandingan, yang ketiga salah dari pergantian pemain. Nggak ada di Michael Carrick tiga-tiganya. Iya, on point semua. Nggak ada on point semua. Iya. Carrick masterclass, Bener. King MU bersinar. Ya, Arsenal set piece. Udah, segitu dulu. Segitu dulu. Servis dan on goal tadi. Sebelum kita ke pihak yang berbahagia, Iya. kita ke pihak yang, aduh, gimana ini Ham? Hah? Kacau Pak, mentalnya sih bener. Mentalnya, gue berharap banget Arsenal setelah melihat pertandingan ini ya. Gue berharap Arsenal di sisa musim ini punya mental yang sama kayak MU punya sih. Gila sih ini. Tapi udah gue nggak bisa berkata lagi. Ini udah Mohon dimengerti ya. Sama Mbappe digini Mbappe nih. ini udah permainan mental ini bro. Kamera lihat. Ini udah permainan mental. Yang sabar kawan. Yang sabar kawan. Ini udah permainan mental ini. Support. Bahkan dari babak pertama aja loh udah. Iya. Dari blunder Zubimendi itu kan kenapa dia begitu mungkin ya emang karena mentalnya mungkin nggak siap dengan pressure Di press juga segede, sama ini. iya. Atau karena positioning Arsenal unggulan? Iya, jadi beban Jadi ya. Iya. Ya kan match sebelumnya juga kita unggulan, Iya, bisa. bener. Cuman emang lawan MU ini ya MU gue bilang itu tadi DNA MU ini emang ya mentalnya mau lu main sejelek apapun setiap MU lawan Arsenal kodamnya tuh keluar. Jadi maksud lu Ini nanti terjadi. lawan tim besar next game-nya Kayak turun lagi gue bilang. Oh, turun lagi. Ya, cuman emang setiap lawan Arsenal Iya. emang dari musim ke musim lihat sekarang menjadi hanya 12 poin bedanya. 12 poin Dan MU ke Arsenal. MU menyalip Chelsea dan juga Liverpool. Yeay! Akhirnya injek 4 besar. Buat seminggu, biasa kan cuma berapa jam? Terus seminggu aman. Gila. Ini laga headliner yang banyak kejutannya. Banyak banget. Banyak Plot banget twist-nya banyak kejutannya. banget di match ini. Sumpah. Yang paling mengejutkan adalah Lionel Dorgu. Sorry mas. Kurang lengkap. Lionel Garrett, Roberto Carlos Dorgu mas. Harus lengkap. Cam bisa ngobrol sebentar? Bisa. Come on Cam. Come on, Cam. It's only football Cam. It's only football. But ruin your week. Iya. Seminggu cuy. Enggak, ini enggak seminggu. Memang peringkatnya whole seminggu. season, Tapi season. bahkan kalau Arsenal juara ya, Iya, ini tetap. bakal di bring up terus. Iya, lu juara tapi kalah sama MU. Iya. Gimana perasaan lu? Ya perasaan gue pasti hancur lah. Ya karena apa namanya emang Arsenal sebenarnya mainnya itu nggak bisa kill the game, dan gue merasa season lalu kita dibilang nggak bisa mentalnya hancur pada saat lawan PSG. Gue nggak ngeliat itu. Pada saat lawan PSG kita masih nyerang terus. Di pertandingan ini nyerang tapi kayak nggak ada passion gitu loh. Nggak ada titik akhir, nggak ada klinikalnya, nggak jelas apa tujuan akhirnya. Ujung-ujungnya gue bisa bilang MU bagus banget untuk mempertahankan bola di menit-menit akhir. Jatuh-jatuhnya tuh clean, maksud gue itu nggak ada yang bisa diprotes. Mungkin kalau misalnya mau cari sedikit excuse ya mungkin gue melihat Gabriel Jesus dipukul tadi tuh itu layak di VAR. Nggak harus penalti, tapi minimal bisa menjadi headline, jadi obrolan. Kalau handsball mungkin gue setuju sama Koko tadi, bisa jadi itu adalah gesturnya natural position. Tapi kalau soal mukul tadi menurut gue kayaknya itu udah jelas intentionnya, karena Licha sendiri emang game mainnya kayak gitu. Dia game mainnya keras, cuman kayaknya kalau itu too much sih. Tapi di luar itu emang Di Arsenal luar itu menciptakan Arsenal apapun mainnya- kan? Nggak ada. Nggak menciptakan apapun. Nggak ada gue bilang. Own Ya goal kan? sama set piece itu ya Di emang luar udah. keputusan tadi ya emang Arsenalnya juga nggak yang
membahayakan. Iya, tapi nggak sejelek biasanya. Kita pernah lihat Arsenal lebih jelek lagi daripada ini. Iya. Cuma main di kandang. Ini enggak, kalau gue kalahan bilang ini pertama- mental, ini mental Iya, paling itu jelek mental. sih. Gue setuju, mental. Lu ketika Mental. lawan MU yang emang lu udah tahu setiap lawan mereka mau Iya. home mau away selalu nyulitin kita, nggak kayak begini sih. Iya. Nggak kayak begini. Apa ini kekalahan pertama di Emirates? Iya itu. Setelah 9 Bumbu tahun. yang akan gue Iya. akan. Setelah 9 tahun Nggak, ya. di season ini. Di season ini juga kita pertama kali kalau di Emirates. Oh yes. Wih, luar biasa. Harus dikasih apresiasi. Lu dong di. Jadi kalau sekedar takutnya tuh cuman sekedar apa takut dicengin, enggak, ini banyak, ini bener-bener semuanya tuh 9 tahun. Season ini pertama kali kalau di Emirates dan 20 tahun saya dikatain sama fans MU. United Aldi berarti dong, Aldi. record breaker Aldi ya? kan yang ada statement yang Iya. MVP. Iya. Tidak ada celah. Nggak ada untuk celah buat MU. Emang di Benar. atas kertas, normalnya Arsenal menghadapi normalnya MU, menang Arsenal. Tapi malam ini tidak normal. Arsenal tidak bermain normal. Kalau lu mau bilang, ya MU mainnya sih numpuk di belakang. Terus pilihan apa yang MU punya? Iya. MU hanya memanfaatkan yang mereka bagusnya serangan balik. Ya, serangan balik. Mereka pakai gitu. Dan buat gue di sini, di luar bagusnya MU ditambah jeleknya Arsenal juga. Gitu. Yes. Terus juga buat gue, mungkin beda tadi gue bilang sih pergantian pelatih belum itu ya. Pergantian pemain dari Arteta juga sedikit, nggak tahu overthinking atau apa, kenapa nggak Martinelli di kiri, Saka dipaksain 90 menit. Ya di luar itu, gue nggak mau banyak komplain atau apa ya. Ini sih pure permainan menang MU, mentalitas menang MU juga. Sekarang kita ke yang berbahagia, dua fans dari Man United, Koko dan juga Gautama Sindu. Dari Gautama dulu, lo apa yang lo lihat dari game ini? Ya, ini aku nggak ngerti mana yang lebih dominan. Apakah memang tadi aku cukup setuju kalau kayaknya ini bukan permainan terbaik Arsenal. Karena aku ada beberapa player to watch termasuk Trossard yang ternyata nggak terlalu kelihatan banget. Kok bisa dikantongin Dalo? Iya. Itu juga termasuk. Kemudian Odegaard yang perannya juga aku Hilang ya? cukup mencari-cari dari tadi Iya. sampai Gyökeres masuk berapa menit pun aku juga udah Nggak dimasukin. sadar. Iya, jadi masih abu-abu tuh Iya. antara emang United yang bagus tapi memang United main rapi aja. Rapi, Rapi disiplin. aja. Rapi Disiplin. aja. Ya, jadi nggak banyak. Jadi kan kemarin kita sering kepleset karena kesalahan sendiri. Nah, Iya. Salah passing, Iya. salah positioning. Cuman itu Arsenal sekarang begitu. nah, ya tadi itu cuman yaudah mereka menjalankan tugasnya yang penting bagus, jangan bikin kesalahan dan kelihatannya rapi dan memang untungnya United nggak ketemu Arsenal yang lagi bagus. Iya. Banyak pemain yang off Iya, menurut setuju. Arsenal. Setuju banget gua. Kalau Koko sendiri, Jujur, di luar ekspektasi. Nangis. oh sedih. Nggak, jujur, Musik. ini di luar ekspektasi sih. Afi belum kenal kok. Ngomong gitu orangnya. Nggak, jujur, ini di luar ekspektasi gua. Iya. Gua bahkan kayak udahlah. Gua dari awal musim bilang kayak Arsenal harus, dari musim lalu gue bilang Arsenal harusnya juara. Dan Iya. Arsenal menurut gua mainnya bagus. Even babak 1 mainnya rapi, bagus banget. Bahkan MU dikurung. Iya. Dan tapi yang lagi-lagi gue kecewa. Lu tim Benar. mau Jangan sama juara Arsenal, kan? Iya, Iya, buat iya. lu tim mau juara. Kenapa lu nggak trying to kill the game? Bener. Dan ingat, lu gol juga on goal loh. Iya. Dibantu sama pemain lawan Martinez. lu. Kenapa lu nggak mencoba untuk nyerang-nyerang terus tapi malah bertahan dan akhirnya kena pressing sama awalnya Bruno, habis itu Umbu mau bisa cetak gol. Satu-satu menurut gua satu-satu buat MU sama akhirnya babak 1 yang ya Sangat bisa baik, dibilang lagi jelek itu bagus banget. Sangat Dan baik, ya. ternyata gol kedua oke lah, bisa dibilang beruntung, iya beruntung, tapi gol is a goal gitu. Iya. Dan kenapa nggak ada yang bisa menahan Dorgu gitu. Dan akhirnya setelah itu pun juga Arsenal sama sekali Do nothing. nggak do nothing. Ya. Terbukti dari sampai akhir pertandingan possession 55-45 nggak, iya bisa Nggak dibilang signifikan. nggak signifikan banget. Betul. Dan sorry tuh saya nggak ada shot on target yang gimana-gimana banget buat Arsenal. Golnya pun juga lagi-lagi set piece FC. Dan gue juga tadi waktu bobolan kayak gue udah ketawa-ketawa ya, karena ya udah seri pun it's okay, Bagus, kalah pun iya. juga gue nggak apa-apa. Iya. Tapi ternyata mereka kecolongan lewat Mateus Cunha. Iya. Dengan cara yang sama dia cetak gol waktu di Wolverhampton, dengan cara yang sama juga dia cetak Yes. gol di Manchester United. Jadi sorry tuh saya, buat gue win is a win buat Manchester United. Bener. Ya. Arsenal menurut gue hati-hati. Arsenal Dengan mengecewakan. beda 4 poin ini hati-hati. Iya, benar. Banyak pelajaran yang diambil dari sini dari Iya. buat Arteta. Betul.
Kita kayaknya nggak penting ya bahas Arteta sekarang. Justru gue pengen nanya soal Michael Carrick. Interim manager. Akhir tahun nasibnya gimana? Dipertahankan atau akan ada pelatih baru? Dia diambil karena memang nggak mau muluk-muluk. Jadi kemarin tuh pilihannya dua antara Ole Carrick atau sama Ole. Carrick. Si Ole belum jadi interim, dia udah bilang, ntar kalau gua bisa bawa ke UCL imbalannya apa? Nah si Ole udah begitu. Iya. Jadi mindsetnya dia pengen jangka panjang. Sedangkan Carrick dia bikin ya udah lu kasih gua 6 bulan, gua bawa ke UCL, sisanya terserah lu mau gimana. Nah kalau aku ngelihat pertandingan ini udah mulai nih. Karena kemarin kan udah satu pertandingan dengan City tanpa back utamanya, belum jadi apa-apa. Cuman Patokan. iya dengan ini aku ngelihat ternyata bisa keluar banget mainnya. Iya. Bukan masalah sistemnya atau apa, cuman semua pemain ngerasa Jadi. iya main bolanya memang happy. iya happy gitu. Mereka bisa bawa bola, percaya diri untuk bisa lakuin sesuatu. Dalo bisa putaran Santana. Di PS nggak ada tuh. Iya, itu kan bukti kalau memang kepercayaan diri main bolanya kembali lagi. Keluar gitu. semua. Jadi Iya. yang tadi di awal bilang apa? Dorgu sama Dalo yang menjadi Dumb and Dumber. Dumb and Dumber. Gue tambahin. Nggak lagi ya? Dalo hari ini, kalau Mas Sama bilang kok bisa ngejar Trossard. Kalau kau perhatiin Mas, Dalo nggak terlalu banyak naik Mas. Iya, betul. Beda sama Nahan kalau dia. Manchester City. Dia disiplin di belakang. Malah yang lebih sering, iya dua-duanya. Back kiri, back kanan. Iya. Makanya tadi di kanan kalau lihat Mbumo kebanyakan di kanan. Iya. Awal-awal makanya Shaw juga nggak banyak maju. show kan? enggak. Makanya itu dan tadi kalau ngomong Carrick, gua dari awal bilang lihat 5 pertandingan pertama. Lawan City kita udah menang, lawan Arsenal menang. Habis itu minggu depan lawan Fulham, Spurs, habis itu West Ham. Kalau 3-3 menang, menurut gua sih layak Layak sangat untuk sih. Ya. udah ya kalau kemarin 20%, chance-nya 50% lah. Menurut gua itu. Apalagi kalau dia bisa sampai dia ada di 4 besar. Masalahnya, apakah Redcliffe berpikiran yang sama juga? Atau dipersiapkan pelatih yang mungkin secara pengalaman lebih hebat? Buat gue sih sekarang, MU lagi kondisi yang sangat baik nih. Iya. Oh, moodnya baik banget. Moodnya baik banget, koneksi Moodnya antar baik pelatih banget. dan juga pemain oke gitu. Fans dengan pelatih, pemain juga oke. Tapi sayang kalau dipecat. Iya, setuju. Dan kalau menurut gue sih, oke lah, let's say mereka semua bilang kayak Ineos tuh nggak ngerti bola. Mereka ngertinya tim racing. Iya. Oke lah. Kalau kemarin lu bikin kesalahan dengan hire Amorim, nggak kasih trust. Ya gue rasa dengan 17 pertandingan yang dimiliki sama Michael Carrick, gue rasa itu cukup sih untuk Bisa membangun menjadi trust. iya. Gitu sih. Jangan Dan- bikin kesalahan sekali lagi lah. Iya. Jangan bikin Gue kesalahan. rasa kalau memang Ineos mendengar, mereka pasti tahu lah kalau fans-fans tuh kalau sampai akhir musim ada di 4 besar, pasti fans maunya Michael Carrick sih. Iya. Berarti dia disuruh main sosmed ya biar tahu gimana. Kan ada tim sosmed ya, kan ada tim Tapi sosmed. Arsenal, tadi Super kan bilang Friends. mental. Iya, Pak. Sebelum pindah, Arsenal gimana biasanya mentalnya kalau lagi dikejar City, terus pernah gak sebelum-sebelumnya goyang gitu dikejar Goyang City, biasanya karena terus cedera. sama abis kalah sama MU, secara moral gimana tuh? Kalau kalah spesifik sama Secara MU sih MU, nggak ada, enggak ya ya. udah maksudnya Udah lama juga nggak kalau kalah. buat tim ya, kalau buat tim sih nggak pernah jadi masalah besar karena kita bounce back juga. Kalau lu ngomong buat fans ya itu berat. Tapi menurut gue abis kalah lawan MU ini harusnya kita dikasih 2 lawan yang menurut gue masih di bawah kelasnya Arsenal, Kairat sama Leeds buat kita bisa bounce back di Carabao Cup lawan Chelsea. Di situ sih. Iya. Di pertandingan lawan Chelsea sih gue pengen di situ fans Arsenal kita baru bisa judging ini tim memang beneran pengen angkat trofi apa enggak itu di pertandingan lawan Chelsea. Kalau angkat trofi, kalau nggak angkat trofi gimana Arteta? Pecat. Out. Beda, Bapak ini beda nih. Gue tergantung, Mas gue ini kan masih ngikutin mood sekarang ini ya, Mas gue. Kalau misalnya sampai akhir musim ternyata selisihnya berapa poin dan ada fighting spirit. Karena gue lihatnya based on passion, kayak gue kesel sama Skelly. Bukan karena gaya main, tapi karena passionnya dia. Dia lagi posisi kalah, lagi posisi seri. Nggak ngejar bola, out didiemin. Terus kemarin pertandingan terbaik dia pada saat lawan Inter Milan kayaknya. Cuman kalau buat gue, mungkin orang banyak bilang EFL adalah piala Ciki. Arsenal udah tahun 93 kalau nggak salah terakhir dapat EFL. Dan kalau misalnya kita dapat piala EFL itu bener-bener mood booster, ngeboost mental pemain. Kayak apa ya, kita harus belajar dari situ, kita kayaknya bisa belajar untuk kill the game. Tapi apakah pengaruh match MU ini apa enggak? Menurut gue dengan blunder Zubimendi ke berapa kali, entah kesekian berapa kalinya, dia tuh karena sering banget megang bola, itu harus ada jawabannya sih. Karena
ntar ujung-ujungnya dibandingin lagi sama Partey. Sedangkan kita tahu kualitas Zubimendi bukannya lebih bagus ya, tapi jauh berbeda dengan Partey apa yang ditawarkan. Cuman Partey nggak pernah melakukan kesalahan yang fundamental yang bisa menyebabkan gol ke lawan. Sedangkan Zubimendi lawan Liverpool, foulnya Szoboszlai itu foulnya si Zubimendi. Terus waktu kita Salah kalah passing juga. Aston Villa kalau nggak salah kita juga kalah gara-gara passing Zubimendi juga. Jadi menurut gue Zubimendi ada something yang harus diselesain. Iya. Karena jarang banget kita lihat Zubimendi di menit 57 diganti. Iya. Dan ya bayangin lu udah kalah di kandang sama MU, terus nggak juara Liga, apa alasannya lagi buat pertahanin Berarti Arteta? MU bisa dibilang record breakernya Arsenal. Selalu. Again and Pertandingan again. ke-50 Invisible kalah. Again. Ini Kita gak belum kalah pernah di kalah di Emirates, Emirates. kalah lagi. Tapi menurut gua kalau gua lihat Arsenal itu kan gak ada yang cedera pemainnya ya. Lagi bagusnya banget aja Sekarang ini, begini sekarang ini. ini. Kalau musim lalu suwe lah tiba-tiba lagi latihan di Dubai. Iya. Cedera lah inilah. Iya, Cuman ini pas nggak sekarang ada kan alasan. nggak ada alasan. Ini kayak yang dibilang Thierry Henry, Lebih takut ketakutan untuk menang. Iya. lebih gede daripada lu Iya. takut untuk kalah. Sebelum kita tutup, ini ada nasihat dari Afif untuk Arteta. Mengarungi musim ini, Pip. Silakan, Pip. Kayaknya alam semesta udah terlalu baik sama Arteta lah ya. Dengan waktu yang diberikan, dengan kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pemain yang datang. Dan kalau emang dia nggak bisa konsisten atau bertanggung jawab pada kesempatan yang dimiliki, kayaknya emang harus pergi si Arteta. Iya, ibaratnya di sebelah lu ada Arteta nih. Lu bakal nasihatin apa? Hah? Gue kalau di samping gue ada Arteta. Ini nih Arteta. Ya nih. itu tuh. Iya, misalnya lu Arteta. Tet. Gue tinggal bilang, corner. Set piece. Set piece again oleh Corner no. Golin lo Udah, corner. jangan lama-lama bersedih. Iya, Masih ada ada, game-game iya, lagi masih nih, ada. Ham. Masih ada. Jam. Apa? Kita masih 4 poin kok. Iya, Afif, thank you nasihatnya untuk Arteta. Thank you juga Super Friends. Ketemu lagi di Super Reaction selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk pantau IG My Super Soccer untuk update-update paling baru. Gua Adi Bawazir yang sedang berduka. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Thank you dan karena ini Rasanya super. Adios. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super.